Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Ada momen sebetulnya ketika Kang Deddy menyidak apa sih yang dikerjakan oleh anggota dewan begitu. Ternyata hal yang mengejutkan terjadi, yaitu ketika Kang Deddy menemukan ternyata anggota dewan ini lagi main catur begitu. Sedangkan kan harusnya turun begitu kan, banyak kerjaan yang belum terselesaikan dari masyarakat begitu. Tapi anehnya sebetulnya dia santai sambil bermain catur. Dan ini menjadi hal yang membuat Kang Deddy geram juga ya dengan tingkah laku yang dilakukan oleh anggota dewan ini. Jadi ini menarik untuk kita review sebetulnya. Ada juga di sana nanti Pol PP ya, Pol PP yang sempat juga dimarahin oleh Kang Deddy atas kinerja yang dilakukan kurang memuaskan lah ya. Jadi gimana video lengkapnya sebetulnya? Ini dia. Ini Komisi 3. Parah ini anggota DPRD nih. Pengawasannya catur. Waduh. Saya DPRD aja kotor banget tuh, Pak. Bapak DPRD catur tuh. Lihat tuh. Anggota DPRD kabupaten tuh. Oh, catur. Aduh. Ngisi waktu gimana? Turun dong, Pak, ke bawah. Kamu lagi ketua komisi parah nih. Wah. Aduh. Turun atuh ke bawah. Kacau ini. Masa anggota DPRD main catur? Turun dong ke bawah, keliling lihat program-program berjalan enggak, mitra kerjanya sesuai enggak. Waduh, rugi kita nih rakyat gajinya, anggota DPR-nya catur aja kerjanya. Wah, yang ini mah ngisi waktu luang aja. Waktu luang gimana? Nggak ada waktu luang kalau dimanfaatin. Ya, kita sudah melakukan pengawasan. Kunjungan palingnya DPRD enak. Kunjungan. Turun dong, Bos. Ke bawah, turun. Kamu lagi anak buah saya, fraksi. Wah, kira-kira urang nih mah. Catur aja bete. Ketua komisi kan? Iya, Pak. Turun dong ke bawah, pengawasan di sekitar sini. Berfungsi nggak? Dinas teknisnya, kebersihannya, infrastruktur jalannya. Wah, ke DPRD sepatu mengkilat. Perut buncit, rambut klimis, gimana kepanasan. Waduh, ini. Mangga. Nggak ada mangga. Udah, saya turun, mau ikut sama saya, ayo. Kalau nggak gua posting nih, ayo. Turun. Ayo, turun Bos, ayo sama saya. Tak liatin pekerjaan-pekerjaan yang harus diawasi. Waduh. DPR. Saya tunjukin pekerjaan-pekerjaan yang harus diawasi, ditindaklanjuti oleh Bupati Kabupaten. Ayo ikut. Malu-maluin aja. Ini Kang, kita kan sudah bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada di kita. Fungsi pengawasan kita kan juga ketika ke lapangan, kita kunjungan. Kalau ke lapangan diformalin, bikin ring. Kalau kunjungan ke lapangan diformalin, pas kunjungan udah disiapin. Kunjungan Komisi 3 ke proyek ini. Orang udah disiapin, yang salah-salahnya udah dibenerin. Datang tek nanti simpulkan. Jangan nunggu formal aja, nggak akan beres kalau formal. Ya kan ada yang formal, ada yang non formal. Ya saya ajakin non formal lah, udah. DPRD sih gua tahu. Reses dikumpulin, pidato amplop. Kunjungan ujuk nanti dinas ngariung dahar. Ayo jalan. Ayo mau ikut nggak? Kalau ikut saya umumin loh. DPRD sini jalan turun ke lapangan sok wa Aisyah. Yo. Ayo. Hidayat STAI. Asep naon? Asep Abdullah. Ya, Dias. Ayo ketua komisi 3. Turun, sak manfaatin waktu itu turun. Jadi nanti posting cerita nih DPRD Kabupaten Purwakarta menemukan ini, mohon ditindaklanjuti segera. Gitu, baru dewan. Kita ngikutin. Ikut, malu-maluin saya aja. Naik itu bisa. Parah. Ini nasib anggota dewan yang main catur. Sekarang mengerasa ini. Duduk ke mereka. Turun Pak, ambilin Pak. Siap. Turun Pak, ambilin Pak. Turun ambilin sekali-kali ngambil sampah. Oke, ngambil sampah, nggak Ayo masalah. turun. Cicing jantung dibantuan Pak. Antep. Anggota dewan kita nggak masalah. Gitu dong. Wah. Turun. Jangan sekali-kali. Pak, jangan dibantuin, biarin. Sekali-kali turun dong. Anggota dewan yang terhormat ini, biar tahu susahnya hidup. Orang dapat 2 juta kayak gini tiap hari. Ini papan gede gajinya juga. Tapi tahu saya juga gajinya udah dipotong bank. Enggak, sila potong kantong dibantuan. Hei, jangan dibantu. Jangan dibantu. Jangan dibantu. Tunggu lagi. Campur tanah. Sepatu dapat nyemir, campur tanah. Baru dia merasakan anggota dewan diploncol sama saya gara-gara main catur. Yang pernah rame tuh, saya gebrak lagi catur ternyata dikira sudah berubah.
Belum juga. Saya tunggu jam 3 kamu di Pasar Senen. Datangnya jam setengah 7. Ya terlambat tapi tetap siap. Siap rumah. Honor aja pengen naik. Tingkatin dong pendapatan. Bu, nanti ini kan kalau menurut saya ya pola tukang sapunya dikumpulin. Dan kalau tukang sapunya malas, lebih baik pakai anak-anak ini. Ini yang sudah jelas terdidik dan takut sama saya. Nanti jam 6 dia turun bersih, nanti jam 9 rapiin lagi, sore nyapu lagi 5 orang, gope sehari, uang tambahan. Terus ditambah lagi nanti 3 orang di sana, 3 orang di sini bersihin kios setiap hari. Terus listrik sering mati, Bu. Masalahnya apa? Ya, coba Ibu bisa daya. Masalahnya apa? Instalatir. Lain tadi. Instalasi. Tidak mendapat tanggapan dari instalasi. Ya, saya ini mengusulkan listrik agar mendapat tanggapan dari instansi, agar instalator listriknya bergerak. Dicek tuh masalah listriknya apa. Gitu. Inlander. Oh, ini di subnya ini. Buat kabarnya kalah sama preman lokal. Masa lebih besar pendapatan preman daripada Pemda ya. Harusnya Bapak dari kemarin. Ya. Betul nggak? Coba sekali-kali ya. Satpol PP kasih nasihat DPRD tuh. Coba kasih nasihat. Menurut Ibu Kasatpol ini. Maaf sebelumnya nih, pemakaman dia. Iya, Ibu. Masa anggota DPR RI yang bukan bagiannya jam 4 sudah bangun, Jam 3 turun, gini, Pak. ngecek ke sini. DPRD kabupaten yang bidangnya. Kan merasa yang sendiri teh apa? Daerahnya teh. Iya, kan ini mah Apa? DPR RI-nya luar biasa kerjanya 24 jam. Plus lagi. Bapak juga mencontoh dong. Iya. Iya. Mau mencontoh tapi belum sampai. Belum ya? Dikit-dikit ya, Pak ya? Dikit-dikit. Iya, siap. Non, ya. Ya, ini pagi ini nih. DPRD yang pernah viral tuh nih. Gara-gara main catur. Ternyata dikira sudah berubah. Belum juga. Ternyata apa yang dilakukan dulu sampai sekarang ini tidak ada beda dari Kang Deddy. Bagaimana beliau itu selalu membaur ya, baik dari tingkat atas sampai tingkat bawah begitu ya. Ini contoh yang luar biasa ketika sekarang memang kita lihat jarang sekali begitu ya anggota dewan yang turun begitu ya. Yang benar juga kalau turun ada intrusi dulu sehingga dipersiapkanlah masalah dihilangkan. Yang kalau yang anggota dewannya sudah balik masalah itu timbul lagi. Tapi kalau kita mendadak sidaklah kita dilakukan sekali-kali anggota dewan ini kan baru kita tahu bagaimana sih kenyataan yang sebenarnya. Dan ini gebrakan yang luar biasa juga sebetulnya dan ternyata apa yang dilakukan dari dulu sampai sekarang ini Kang Deddy itu tidak ada tetap pada komitmen dan konsistennya beliau ya untuk bagaimana merubah sekarang yang dia pimpinnya menjadi daerah yang bagus lah sehingga memang kalau kita dengar dari para netizen beralasan ketika sekarang Kang Deddy mau digadang-gadang menjadi RI 1 begitu. Amin ya sebetulnya. Ini semakin menarik dan sekarang Kang Deddy marah juga menghadapi salah satu Satpol PP 2 orang apa 3 orang atau pimpinan Satpol PP yang kinerjanya mungkin ya kurang bagus ya. Ini menarik juga untuk kita reaction ya. Ini dia videonya. Makassar di sini apa? Kepala Satuan Polisi Pak. Polisi Pamung Praja. Pak Iman apa? Kalau tidak penegakan perundang-undangan daerah, Pak. Saya ini kecewa sama Bapak berdua itu. Saya nanganin pasar, Pak. Sejak Pasar Senen, Pasar Kleris, sekarang hari ini Pasar Bola. Tapi Bapak nggak datang. Bapak ini punya kewajiban loh, Pak, nertibin orang. Penegakan hukum undang-undang. Saya ini apa? Saya nggak punya kewajiban apa-apa. Kecuali saya merasa, saya pernah bangun Purwakarta, saya nggak rela Purwakarta kumuh. Gitu, saya nggak rela Pak. Saya dikomplain orang, kapasitas Pak Ketua Komisi 4, segala macam. Saya memposisikan sebagai warga. Pertanyaan Bapak dengar nggak hari ini di Pasar Rebo ada penertiban? Oke, Pak. Bapak dengar nggak? Bapak tahu nggak resiko penertiban? Orang melawan, bagaimana kalau anak buah Bapak terluka? Kenapa Bapak diam aja? Bapak nggak dengar? Bapak dengar nggak pasar Senen? Bapak dengar nggak pasar Pleret? Bapak dengar nggak Pasar Rebo? Kenapa Bapak nggak mau datang?
jangan makan gaji buta, Pak. Tunjangan kinerja daerah saya ngerti, Pak. Orang bekerja dapat tunjangan. Bekerjanya apa? Tupoksi penegakan. Anda biarkan orang jual lapak 21 juta. Saya kan udah ngomong kepala BKD, saya bilang nggak bisa ngasih tunjangan pegawai begini. Di atas kertas hanya foto. Bapak Sabtu Minggu nggak pernah di Purwakarta, saya tahu. Car Free Day harusnya Bapak turun, Pak. Bapak harusnya malu. Beberapa kali saya posting di YouTube, harusnya Bapak malu. Saya sebenarnya ingin sekali saya posting, 2 kali. Orang nggak ingat nggak pimpinannya para kabit yang bertanggung jawabnya. Malu, Pak, yang kerja cuma THL yang digaji 1,5 juta. Masa pejabat yang gajinya tinggi diam di kantor di ruangan? Yang lain malah bagi masker, Pak. Kan sekarang bukan waktunya itu. Kan harusnya fokus. Saya kan bantu tugas Satpol PP. Kenapa kasat sama kabinnya ditanggung? Yang kerja THL. Gimana, Pak? Bapak saya tahu nggak, di Pasar Senen berapa kali saya tidur? Seminggu loh, Pak. Saya di Pasar Senen seminggu loh tidur. Bapak nggak tergerak hatinya sebagai aparatur negara, sebagai abdi negara. Pendidikan Bapak tinggi loh, Pak. Kan bekerja itu, kalau hanya administratif itu BKD administratif. Satpol PP itu bukan administratif loh, teknis, eksekusi di lapangan. Itu loh. Masa dari pagi, saya dari jam 6 loh lewat ke kantor Bapak. Sampai sekarang hampir jam setengah 4. Masa Bapak nggak denger? Pekerjaan Bapak saya kerjain. Saya dibully oleh mahasiswa, Pak. Apa kewenangan ketua komisi 4? Tapi saya nggak ada urusan. Saya nggak penting orang bully. Yang penting orang bersih. Yang penting Purwakarta rapi. Tunjangan kinerja daerah, saya tahu setiap bidang harus berkinerja, kinerjanya dilaporkan ke atasannya paraf ACC untuk dicairkan tunjangannya tiap bulan. Saya berhak dong sebagai warga mengkomplain tunjangan Bapak untuk diturunkan, untuk tidak mendapat tunjangan tahun ini karena kinerjanya nggak ada. Saya berhak melakukan class action. Dan saya kan nggak ngeluh, saya operasi itu pakai duit. Tapi kan saya nggak minta. Bapak lihat anak buah Bapak nih, malu, Pak. Bapak sekolah tinggi berpangkat. Masa Purwakarta beres sama THL, Pak? Sama tukang sapu, sama Satpol PP yang bukan PNS. Saya tuh sebenarnya datang ke sini karena saya udah kesel. Saya kok masa orang saya di sini kok nggak datang? Saya ke sini nggak datang. Saya ke sini nggak datang. Minimal kalau nggak datang nomor saya telepon lah, Pak. Mohon maaf saya nggak ke sana, harusnya tanggung jawab saya. Bapak ambil alih itu, kehormatan loh, Pak, itu kehormatan itu. Saya kalau mau ngomong kehormatan Bapak udah habis sekarang. Karena apa? Karena pekerjaan Bapak saya ambil alih, saya bereskan, dan Bapak nggak punya kehormatan sebagai abdi negara. Gitu. Jadi kita ini negara ini nggak perlu lagi teori, Pak. Negara ini perlu praktis. Saya tuh kan test case berapa kali. Saya dari dulu ke Pak Kepala saya sampaikan. Yang jalur Tegal Munjur rapikan, yang jalur Tegal Munjur rapikan, yang jalur Tegal Munjur berapa kali saya. Tapi kan nggak ada action. Karena saya nggak ada action sudahlah. Saya sebagai orang yang membangun Purwakarta ini merasa bahwa ini harus saya beresin. Kenapa saya bertanggung jawab untuk membereskan? Miliaran rupiah uang dikeluarkan untuk pasar Senen. Puluhan miliar dikeluarkan untuk pasar Citek. Puluhan miliar dikeluarkan untuk flare. Tapi petugas banyak kalau tidak berfungsi, nggak ada.
keberatan terhadap pernyataan saya silakan. Pak Kasat, kumaha Pak Kasat teh? Masalahnya apa? Bapak nggak mau kenal sama saya? Nah, kenapa Bapak sekedar datang aja nggak mau? Kepala satuan, Pak. Bapak bertanggung jawab terhadap anggota Bapak. Masalahnya apa? Keberatan terhadap langkah saya? Enggak, Pak. Masalahnya apa Pak Kasat tuh? Masalahnya apa? Kan Benten sudah bagi tugas, Pak. Nggak bisa. Pemimpin itu sekedar datang kan nggak ada masalah, Pak. Bapak kan di sini juga nggak ngapa-ngapain Pak dari tadi. Pemimpin Pak. Tadi terusan saya pemenang di Plaza Hotel, Pak. Sebentar lah Pak. Kan beberapa kali Pak. Pasar Senen Bapak nggak datang berhari-hari. Ya. Pasar Plen hampir seminggu saya Pak. Ini dari pagi loh Pak, dari jam 6 sampai jam 4. Mampir loh Pak. Kenapa gengsi ketemu saya? Bapak Gubernur yang pendatang Bapak. Gubernur bagaimana? Gitu loh, gengsi ketemu saya. Gitu loh, malu Pak. Saya tuh sebenarnya saya nggak ada urusan dipermalukan oleh orang, saya dini orang-orang, saya nggak ada urusan Pak. Yang penting Purwakarta rapi. Saya dikomplain mahasiswa Pak depan orang banyak. Saya kalau mau ngomong Deddy Mulyadi Pak, Wakil Ketua Komisi 4 setara menteri Pak. Tapi saya nggak hilangin itu semua pakai senal itu Pak. Hanya untuk apa? Purwakarta oleh Lapi yang tangan yang mau kerja. Saya waktu jadi bupati, saya berperilaku sebagai bupati nggak? Saya berperilaku sebagai tukang sapu. Saya sebagai anggota DPR, saya berperilaku sebagai anggota DPR tidak. Saya tetap berperilaku seperti dulu. Saya minta Bapak berperilaku sebagai staf biasa, bekerja dengan baik, memberi contoh. Gitu Pak, masih muda. Aduh, Bapak ini kepala Satpol PP muda Pak. Ya. Gitu, erakeun. Mau nyelek ku THL di gawena. Purwakarta rapi oleh siapa? THL. Gajinya berapa? 1,5 juta. Oh, ngerakun. Pak Iman ada komplain? Saya Pak, atau mohon atas koreksi dari bawah Kang Indra. Mudah-mudahan ya kata Iman ada kaitan saran itu mohon izin Pak Indra menyampaikan pendapat. Kaitan saran penerimaan tapi tos nguping langkah Bapak di awal di Pasar Senenmu secara institusi manawi pada Pak Sekli selaku PLT Kabid Kamtib mendapatkan perintah untuk melakukan kegiatan di lapangan secara langsung. Nah, perkawis kaitan dengan apa yang dilakukan, mohon izin Pak Sekli selaku Kabid Kamtib juga sering diskusi secara dayana gitu Pak. Kinten-kinten langkah naon pada ditempuh karena secara penegakan aturan kami sering diskusi sama Pak Sekdi selaku PLT Kabid Kamtib. Saya tuh ngerti loh. Saya jujur aja. Langkah saya ini membawa nama baik Satpol PP loh. Lu selalu Satpol PP seluruh Indonesia hanya Purwakarta loh yang bisa menertibkan tanpa ekses. Di tempat lain digusur, ribut. Di sini enggak, karena pakai humanis. Disiapkan tempatnya, saya bawa duit Pak. Mundur. Itu loh Pak. Jadi nama Bapak, institusi Bapak ini jadi bagus sebenarnya. Tapi alangkah baiknya Bapak turun, jangan di atas meja. Meja mah menganggiskan masalah. Di lapangan selama ini juga nggak ada undang-undang yang digunakan sebagai pendekatan. Pendekatan juga humanis. Saya nggak mau. Bapak sekarang turun ke itu. Turun semuanya ke Mas Rebo. Sok turun. Nanti saya monitor di sana. Hei bro. Jadi gitu sebetulnya ya, kemarahan dari Kang Deddy begitu ya, wajar ya kalau memang yang menjadi harapan masyarakat, apalagi digaji oleh masyarakat, instansi ini tidak melakukan hal maksimal lah, hal yang diharapkan. Nah, kebanyakan diam di kantor begitu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi teman-teman ya, apa yang dilakukan sekarang ini menjadi inspirasi untuk semua kepala daerah yang ada di Indonesia ya. Tentang apa kebijakan-kebijakan atau gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy luar biasa ya. Segitu teman-teman ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.